Kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB di sekolah negeri setiap tahun terjadi. Sejumlah orang tua dibuat bingung karena anak mereka tersingkir dari sistem zonasi. Akhirnya mereka terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk memasukkan anak ke sekolah swasta. Bagaimana praktik kecurangan ini bisa berulang? Kita simak laporan khas redaksi. Orang KPL, Kalau itu nggak diterima berarti ada permainan di sini. Sejumlah orang tua meradang setelah anak mereka tidak bisa masuk ke sekolah negeri setelah tersingkir dari sistem zonasi PPDB. Protes sejumlah orang tua bukan tanpa alasan. Mereka menilai janggal anak mereka tidak lolos dalam sistem zonasi, padahal jarak rumah ke sekolah terbilang dekat. Orang tua menuding ada kecurangan dalam sistem penerimaan peserta didik baru sekolah negeri. Tidak hanya orang tua, beberapa waktu lalu Wali Kota Bogor Bima Arya juga menduga adanya kecurangan PPDB sekolah negeri. Kecurangan pun terbukti setelah Wali Kota Bogor Bima Arya memeriksa sejumlah kartu keluarga yang ternyata tidak sesuai fakta yang ada. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil akhirnya turun tangan. Pada Kamis, Ridwan Kamil menegaskan tim dari Dinas Pendidikan telah melakukan berbagai pembersihan tindak kecurangan dan akan membatalkan calon siswa yang terbukti curang. di level provinsi kan sudah ada tim pengaduan tanpa banyak mungkin media liput ya. Tim pengaduan itu juga melakukan pembersihan terhadap kecurangan domisili yang ada di PPDB, pembatalan dalam proses sebelum hari akhir seperti apa. Dan mudah-mudahan jadi evaluasi di masa depan juga, tidak boleh ada kecurangan tanpa ada tindakan. Lalu apa yang membuat praktik kecurangan dalam PPDB sekolah negeri terus berulang? Jumlah calon siswa dan daya tampung sekolah negeri yang tidak berimbang membuat kompetisi masuk sekolah negeri semakin ketat. Contohnya di kota Bogor, Jawa Barat. Idealnya sekolah menengah pertama negeri berjumlah 40, tetapi saat ini baru tersedia 20 SMP negeri. Hal ini membuat sebagian orang tua menempuh beragam cara termasuk melakukan kecurangan agar anak mereka dapat diterima di sekolah negeri. Manipulasi dokumen kependudukan diduga menjadi salah satu bentuk kecurangan untuk mengakali sistem zonasi. Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng mengungkapkan modus yang bisa dilakukan adalah memalsukan kartu keluarga agar jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah menjadi sangat dekat. Orang itu terdaftar di PPDB-nya, tetapi secara faktual orangnya nggak ada. Bahkan setelah dicek ke lapangan secara verifikasi faktual, orangnya tidak dikenal sama sekali, bahkan kakak yang dilampirkan. Coba, ini berarti soal kependudukan kita ini menjadi sangat bermasalah, yang itu pangkal mula dari manipulasi atas jalur zonasi yang ada. Sistem zonasi penerimaan peserta didik baru diterapkan Kemendikbud Ristek sejak 2018. Dengan sistem zonasi, siswa yang diterima diharapkan lebih heterogen dan sekolah tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya siswa berprestasi. Sistem zonasi juga diharapkan mendekatkan siswa dengan sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia. Aktor Luki Hakim hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Polri terkait penyidikan kasus pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Luki menyebut dirinya pernah datang ke Ponpes Al Zaitun saat menjabat sebagai wakil Bupati Indramayu. Luki Hakim datang ke Barreskrim Polri pada Jumat pagi tadi. Datang seorang diri tanpa didampingi pengacara, Luki Hakim diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Luki Hakim memastikan tidak ada kerjasama apapun yang pernah terjalin antara Ponpes Al Zaitun dengan pemerintah daerah Indramayu saat dirinya menjabat. Luki juga membantah adanya aliran dana yang masuk ke pemerintah daerah dari Ponpes Al Zaitun. Secara formal yang saya tahu tidak ada kerjasama antara Pemda Indramayu dengan Al Zaitun. Kalau personal saya tidak tahu. Nah, kalau saya personal tidak ada kan itu. Pernah nggak saya menerima sesuatu dari Al Zaitun? Pernah.
yaitu jas dan peci yang pas saya datang waktu itu. Tapi kalau misalnya kayak uang atau apa, kan nanti PPATK bisa membuktikan kan. Luki mengkonfirmasi datang ke pesantren Al Zaitun pada 29 Juli 2022, sesuai undangan ketika masih menjabat sebagai kepala daerah. Ia pun mengaku menyesal lantaran sempat mempromosikan pesantren Al Zaitun. Nama Luki Hakim ikut terseret usai pondok pesantren Al Zaitun ramai dibicarakan. Dalam video yang viral di media sosial, Luki pun terlihat ada di pondok pesantren Al Zaitun dan bersama Panji Gumilang dan ikut bernyanyi lagu berbahasa Ibrani. Tim Liputan CNN Indonesia.